akan praktikkan video pembelajaran interaktif dengan media PowerPoint. Assalamualaikum anak-anak. Di sini kita akan mempelajari tentang kelas 5 tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mau bahas apa nih? Yang pertama ada materi, ada kuis, dan info. Kita masuk ke dalam materi terlebih dahulu. Darah. Di sini kita akan bahas mengenai poin yang pertama yaitu darah dan fungsinya, yang kedua organ peredaran darah hewan dan manusia, dan yang ketiga gangguan peredaran darah, dan yang keempat memelihara kesehatan organ peredaran darah. Apa yang kalian ketahui tentang darah? Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Bagian-bagian darah. Yang pertama ada plasma darah, ada butiran darah, ada keping darah. Golongan darah terdiri dalam 4 golongan. Yang pertama ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi darah. Fungsi darah sebagai alat pengangkut. Darah juga sebagai pembunuh kuman dan penyakit. Darah sebagai penghalang masuknya kuman penyakit. Darah sebagai penjaga suhu tubuh. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organ peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada paru-paru. Jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 2. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi, arteri, atau pembuluh balik vena. Pembuluh arteri yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Pembuluh nadi bersifat tebal dan elastis dan memiliki sebuah katup tepat di luar jantung. Yang kedua, pembuluh vena atau pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik lebih tipis daripada pembuluh nadi dan tidak elastis. Selanjutnya kita membahas mengenai paru-paru. Paru-paru seperti gambar berikut ini. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida.
ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Sistem peredaran darah manusia seperti berikut. Tubuh kita memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Mari kita lihat bagian berikut. Bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Berbeda dengan sistem peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung seperti tampak pada bagian berikut. Bilik kiri ke arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, kemudian melalui serambi kanan. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Organ peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan berbeda-beda menurut tingkatannya. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin rumit susunan alat peredaran darahnya. Gangguan organ peredaran darah. Yang pertama, pelebaran pembuluh darah. Kemudian ada anemia, aterosklerosis, hipertensi, jantung koroner, stroke, hemofilia, leukemia, penyakit jantung bawaan,
pembuluh nadi meras, ada varises, ambeien, penyakit ginjal, dan kencing manis. Cara memelihara sistem peredaran darah. Yang pertama, mengurangi makanan berlemak. Dan yang kedua, olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, pola makan yang sehat. Dan yang keempat, mengendalikan emosi agar kerja jantung tidak terlalu berat. Dan yang kelima, jangan merokok dan minum alkohol. Yang keenam, istirahat yang cukup. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dulu. Kita masuk ke dalam kuis. Pahami soal-soal berikut ini ya. Darah merupakan komponen terpenting dalam tubuh. Salah satu fungsi darah yaitu A. Mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. B. Mengangkut urin. C. Mengangkut sari-sari makanan. D. Menambah daya tahan tubuh. Yang mana nih jawaban yang benar? Kita pilih jawaban A. Yeay, benar. Jawabannya ialah mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang bukan termasuk bagian dari jantung adalah yang mana nih anak-anak? Kita jawab C. Mulut. Ya, benar. Karena dalam jantung itu terdapat 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Jadi mulut bukan termasuk bagian dari jantung. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gangguan peredaran darah manusia ada banyak macamnya. Di bawah ini manakah yang merupakan gangguan organ peredaran darah? A. Kram kaki. B. Hipertensi. C. Sakit kepala. Dan D. batuk. Mana nih jawaban yang benar? Ayo bantu ibu. Bantuin. Ibu menjawabnya ya. Kita jawab A. Ya, salah. Jawaban yang benar adalah hipertensi. Sekian penjelasan pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum pembelajaran kali ini ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.